teguh oleh Tuhan. Tuhan setia menyertai kehidupan setiap kami, memegang tangan kami Tuhan. Dan kami percaya kalau Tuhan setia di kehidupan setiap kami sampai hari ini, maka Tuhan yang kami sembah pribadi yang tak pernah berubah, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Artinya dalam kehidupan setiap kami sampai masa tua kami, sampai akhir hidup kami akan melihat hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami mau bawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, bentuk kami Tuhan, ajar kami Tuhan, didik kami Tuhan, arahkan kami Tuhan, sehingga benar-benar benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Akan kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Tuhan sore hari ini. Bapa, urapi hamba-Mu, sucikan layakan hamba-Mu ini Tuhan. Jika dosa ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan, bahkan gak layak tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa luar biasa, mengajari kuat yang tidak layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir diberkati Tuhan. Sekali lagi Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik kaki salib-Mu. Setiap kata kalimat isian Tuhan semuanya diberkati sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita dan iman, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melakukan luar biasa, dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama bikin senyuman yang paling manis saudara. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu. Mana nih semangat perjuangan akhir bulannya? Kita tahu aja belum gajian kerasa. Haleluya. Tapi saya percaya semuanya tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Haleluya. Bahkan saya melihat saudara semangat setia cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kiri, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sampai ngomong semangat. Tepuk tangan sekali lagi suara-suara yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk kita buka Alkitab kita saudara, tapi seperti biasa angkat dulu yang Alkitab, Alkitab juga boleh, tapi pastikan yang angkat Alkitab buka dulu aplikasi Alkitabnya. Jangan main angkat aja belum buka aplikasi Alkitab, lagi buka TikTok, terus isinya wanita-wanita kekurangan bahan, joget-joget, aku meriah, berdosa. Alkitab boleh dibuka. Yuk, semuanya sudah dibuka Alkitabnya, aplikasi Alkitab boleh diangkat. Alkitab yang tidak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh sama-sama. Ikuti kata saya dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Yuk kita buka Roma 8 ayat yang ke-37. Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-37 akan dibacakan oleh Ken Bunga Matahari. Karena yang fans makin banyak. Silakan Ken. Tetapi dalam semuanya itu lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi Ken. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih. Oke, sekali lagi kita baca sama-sama saudara. Ayatnya yang ke-37. Ya. Tetapi apa? Dalam semuanya itu apa? Kita lebih daripada apa? Orang-orang yang menang oleh Dia yang telah apa? Mengasihi setiap kita. Saya mau bilang saudara, masih punya korelasi dengan pembukaan di minggu lalu, saudara. Waktu minggu lalu saya bahas tentang begini saudara, yang namanya hidup, masalah, tantangan, persoalan kehidupan bisa datang kapan saja. Betul ya? Namanya hidup, siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun profesi kita, yang namanya masalah, tantangan, persoalan kehidupan itu bisa datang kapan saja. Tenang saja, kurir yang kemarin akan masuk lagi hari ini saudara. Haleluya. Tapi saya mau bilang saudara, yang namanya masalah, tantangan, persoalan kehidupan, orang jahat bahkan
bisa ada di mana saja. Sebaik apapun kita, setulus apapun kita, bisa muncul orang-orang yang iri sama kita, bisa muncul orang-orang yang memang gak senang sama kita, bisa muncul orang-orang yang memang berusaha untuk menjatuhkan kita dan lain sebagainya, saudara. Artinya apa? Dimanapun kita berada, peperangan bisa ada di depan setiap kita. Tapi yang saya mau ajak saudara untuk memahami begini, saudara, tidak peduli seperti apapun peperangannya, kita harus ingat bahwa kita diciptakan sebagai pemenang. Sama-sama bilang sama saya, diciptakan sebagai pemenang. Sama-sama bilang sama saya pemenang. Bilang kanan kirimu, kita pemenang. Dan saya mau bilang saudara, bahkan kerinduan Tuhan bukan cuma pemenang, tetapi lebih daripada pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, hari ini saudara, saya akan ajak saudara untuk melihat satu judul khotbah, yaitu bicara tentang victorious life, atau bicara tentang hidup yang berkemenangan. Sama-sama bilang sama saya, hidup yang berkemenangan. Sama-sama bilang sama saya, berkemenangan. Amin. Lebih spesifik kita akan masuk pada apa kunci memiliki hidup yang berkemenangan sesuai dengan rancangan Tuhan untuk kehidupan setiap kita, saudara. Doa saya lalu firman Tuhan hari ini, apapun peperangan di hadapan saudara, bersama Tuhan kita lihat kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama saudara. Poin yang pertama, apa kunci hidup yang berkemenangan? Yang pertama adalah memiliki hubungan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, memiliki hubungan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hubungan dengan Tuhan. Coba kita buka Roma pasal yang ke-8 ayat 31. Roma 8 ayatnya yang ke-31. Sama-sama kita baca. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-31. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3 ya. Sebab itu jika Allah, siapakah? Sekali lagi saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah apa? Kalau saudara perhatikan kata di pihak ini saudara, bahasa aslinya adalah huper, saudara. Huper punya makna memihak. Sama-sama bilang sama saya, memihak. Nah, makna dari memihak ini saudara adalah begini. Allah berdiri di samping kita menjadi pembela. Sama-sama bilang sama saya, Allah di samping kita. Sama-sama bilang sama saya, kita dekat dengan Allah. Sama-sama bilang sama saya, punya hubungan dengan Allah. Nah, disinilah yang akhirnya menjadi kunci kemenangan buat saudara dan saya yang hidup dalam Tuhan. Katakan amin. Nah, artinya apa? Kita bisa melihat bahwa hubungan dengan Allah adalah kunci untuk melihat kemenangan dalam hidup kita. Saudara bisa lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka punya kesamaan yang melihat kemenangan dalam mereka yang punya hubungan dengan Allah. Katakan amin. Siapa? Sebut saja, mulai dari Musa, bicara tentang Yosua, bicara tentang Yosafat, bicara tentang Daud dan lain sebagainya. Semua mereka boleh melihat kemenangan karena mereka punya hubungan yang erat sama Tuhan. Kesaksian gembala sidang kita saudara, tantangan, masalah, persoalan, serangan begitu luar biasa. Tetapi kenapa melihat kemenangan? Karena ada hubungan yang dekat dengan Allah. Beliau penyembah yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, dekat dengan Allah. Maka sekali lagi saya mau bilang saudara, dekat dengan Allah membawa kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Iya kan? Orang dunia juga tahu saudara, relasi menentukan prestasi. Dalam banyak hal dalam hidup kita saudara, kalau relasi kita baik, hubungan kita baik, bicara tentang kesuksesan, keberhasilan bisa di bagian kita saudara. Betul ya? Contoh apa? Dalam dunia politik. Dalam dunia politik saya mau bilang saudara, relasi itu penting saudara. Dalam dunia politik, tenang, saya nggak akan menyinggung politik, tenang aja. Terima kasih sudah. Terima kasih. Sarangi, haleluya. Tenang saja. Tapi begini, dalam dunia politik, orang yang bisa sukses, bisa menang dalam dunia politik, saya tahu bisa yang jemaat itu saya udah umum. Dalam dunia politik saudara bisa lihat ya, orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang pintar menjaga relasi, baik yang di atas, yang selevel maupun yang di bawah. Betul ya? Oke, sudah sampai situ saja dunia politik saya. Selanjutnya, dalam dunia bisnis yang sukses adalah pintar menjaga relasi. Betul ya? Iya kan? Orang-orang yang sukses dalam dunia bisnis, yang menang dalam dunia bisnis adalah mereka yang pintar menjaga relasi dengan atasan, dengan partner bisnis, dengan klien, dengan customer. Mereka akhirnya bisa sukses. Betul ya? Tapi orang-orang yang munafik, yang nggak bisa jaga relasi, dikit-dikit berantem, baru jalanan bisa sebentar udah somasi. Iya kan? Bagaimana mau diberkati, bagaimana bisa menang dalam dunia bisnis? Nah, ini ada banyak karyawan kayaknya di sini sudah. Shalom para karyawan. Semuanya. Kita dalam dunia kerja yang menentukan kita bisa sukses. Saya mau bilang saudara, salah satunya relasi.
sama-sama bilang sama saya hubungan. Iya kan? Ada orang-orang kadang-kadang saudara mungkin nggak begitu hebat dalam pekerjaan, tetapi karena dia hebat dalam membangun relasi, dia pintar tertawa korporat. Bapak bisa aja. Betul tidak? Makanya bisa sukses, betul ya? Makanya saya bilang saudara ya, dalam kesuksesan, contohnya salah satunya dunia bisnis, dunia kerja, ada dua hal yang setidaknya harus dimiliki dan punya peranan penting. Namanya kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional, saudara. Jadi dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan dan lain sebagainya, ada dua hal yang akhirnya dibutuhkan, kecerdasan yang dibutuhkan, yaitu kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Nah, tetapi begini saudara, yang menarik adalah ada banyak orang berpikir orang itu sukses karena kecerdasan intelektualnya, saudara. Oh, dia pintar, dia hebat, luar biasa ketika bahas tentang ini, itu, dan lain sebagainya. Ternyata tidak. Kecerdasan intelektual cuma punya peranan 20-25% dalam kesuksesan seseorang. Kecerdasan emosional itu punya peranan lebih tinggi. Intelektual cuma 20-25, emosional 75-30. Dan saya mau bilang saudara, saya cuma ngetes saja. 75-80. Memang tuh kalau di sini tuh jemaah Sarbini tuh konsentrasinya luar biasa. Jadi 75-80, saudara. Artinya apa? Saya mau bilang sekarang saudara, kemampuan dalam bersosialisasi, dalam membangun relasi itu masuk di 80% tadi, saudara. Misalnya begini, supaya lebih konkret, misalnya begini. Ada dua orang mau melamar pekerjaan. Saudara jadi manajer HRD misalnya ya. Saudara ada dua orang yang melamar pekerjaan, yang satu lulusan universitas terbaik Indonesia dengan IPK 4,0, summa cum laude. Bodoh memang. Universitas terbaik, mahasiswa terbaik. Contohnya masuk di perusahaan perminyakan misalnya, petroleum, betul ya? Masuk, dia pintar banget, dia lulusan terbaik, dia paham betul soal minyak, mulai dari minyak bumi, minyak tanah, sampai minyak urapan, saudara. Kan dia paham betul. Pokoknya kalau ditanya apapun, wawancara, oh kamu lipat dia paham betul. Salah satunya, misalnya, sedangkan yang satu lagi, misalnya saya. Misalnya saya, yang satu dia, yang satu saya. Saya cuma paham minyak urapan. Saya nggak paham yang mengantar. Terus, misalnya dia IPK 4, saya IPK 2. Misalnya ya, contoh. Jangan pernah pikir itu betulan. Ya pernah sih. Nah, jadi karena sibuk. Nah, dia IPK 4, saya IPK 2, saya cuma tahu minyak urapan, dia minyak semua dia tahu, saudara. Akhirnya saudara manajer HRD, saudara wawancara dia semua dijawab. Ketika tanya saya cuma tahu minyak urapan. Saudara manajer HRD, saudara pilih siapa? Minyak urapan bukan. Pilih saya atau dia? Iya kan? Jangankan saudara, nenek tahun depan Sarbini juga pasti pilih dia, saudara. Itu logika, benar kan? Nah, tapi begini. Tapi coba saudara bayangkan, ketika saat wawancara saya bilang, saya keponakannya Pak CEO. Kira-kira saudara pilih siapa? Saya atau dia? Hah? Saya atau dia? Oh saya? Saya atau dia? Oh saudara? Pendeta Marcel atau yang IP 4? Ini baru bijaksana calon direktur. Keputusan tepat. Saya mau ajak saudara bukan karena lagi bahas tentang the power of orang dalam ya, bukan ya. Tapi saya mau ajak saudara untuk memahami tentang apa? Hubungan. Kalau di dunia saja, dalam konteks orang dunia saja, ketika hubungan itu baik, kemenangan mudah untuk didapatkan, apalagi dalam konteks rohani kita dengan Tuhan.
Saya mau bilang saudara, kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan, apapun masalah tantangan persoalan kehidupan, kita bisa melihat kemenangan karena Tuhan sumber kemenangan yang sejati. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Makanya jangan jauh dari Tuhan. Ada banyak anak Tuhan kadang-kadang ketika menghadapi peperangan malah jauh dari Tuhan yang merupakan sumber kemenangan. Saya mau bilang saudara, jangan jauh dari Tuhan, mendekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Tuhan anugerahkan kemenangan yang luar biasa dalam kehidupanmu. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, melekat sama Tuhan. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci hidup berkemenangan? Yang kedua adalah percaya dan bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, percaya. Sama-sama bilang sama saya, bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Coba kita buka Yeremia pasalnya yang ke-17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Yeremia 17 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Kembali, Ken, boleh dibacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bikin Coba kita lihat sekali lagi saudara, ayatnya yang ke-7 dulu saudara, sama-sama kita baca ayatnya yang ke-7. 3, ya, sama-sama bilang sama saya, mengandalkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, berharap sama Tuhan. Ayat 8 dikatakan apa sana saudara? Ia akan seperti apa? Yang merambatkan dan yang panas terik, dan yang apa? Tidak dalam tahun kering, dan yang tidak akan berhenti menghasilkan apa? Kalau sudah perhatikan, panas terik dan bicara tentang tahun kering adalah gambaran tentang masa-masa sukar, gambaran tentang keadaan yang sulit, gambaran tentang masalah, tantangan persoalan kehidupan, gambaran tentang serangan-serangan orang jahat. Tapi saya mau bilang saudara, Alkitab mencatat orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap sama Tuhan, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena ada berkat kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang saudara, selama kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita pasti lihat kemenangan. Katakan amin. Sekalipun ada saat mungkin di mana dalam peperangan kita sepertinya Pak Pendeta, kayaknya mustahil untuk menang deh Pak Pendeta, kayaknya nggak mungkin untuk menang deh Pak Pendeta, soalnya keadaannya tidak menguntungkan deh Pak Pendeta, soalnya musuh yang sementara kita hadapi Pak Pendeta adalah musuh yang punya power yang kuat deh Pak Pendeta, dia punya koneksi yang kuat deh Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, sekalipun mustahil untuk menang, kalau kita berharap dan percaya kepada Tuhan, dia Tuhan yang sanggup ubahkan yang mustahil jadi mungkin dalam hidup kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Dasarnya di mana? Kita lihat tahu 1 Samuel pasalnya yang ke-30 ayat 6. Sama-sama kita baca saudara. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Dan Daud melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah apa? Masing-masing karena anaknya laki-laki dan tahan sampai di sana. Ada serangan datang, banyak korban, orang-orang penduduk rakyat dari Daud ini saudara mulai sakit hati, kecewa, dan mereka akhirnya berbalik mau menyerang Daud saudara. Saya bilang Daud sudah kalah, secara logika manusia sudah kalah. Tapi yang menarik adalah begini saudara, apa yang Daud lakukan membuat dia melihat kemenangan. Selanjutnya masih dalam ayat yang sama. Tetapi Daud ngapain? Menguatkan, sama-sama bilang sama saya, menguatkan kepercayaannya. Sama-sama bilang sama saya, menguatkan imannya. Dan akhirnya dia melihat kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kisah Daniel gimana saudara? Menurut manusia udah kalah atau belum Daniel? Nggak tahu kisah Daniel? Yang mana? Yes. Ketika Daniel dimasuki dalam gua singa, menurut hitung-hitungan manusia udah kalah atau belum? Udah kalah. Udah dilempar ke dalam gua singa. Kalau belum kalah, kira-kira urgen-urgennya itu sebelum dilempar, Tuhan jamah hati Nebukadnezar dan berkata kepada pengawalnya, pengawal, tunggu. Langsung jing 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 jing, kamera ke sana jing 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 jing, zoom in zoom out jing 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 jing.
To be continued. Iklan Subway. Langsung ada Sarangio. Oh, nggak ada yang nonton drakor di sini. Kan tadi deh. Yang nonton tersanjung kayak di sini. Harusnya kan begitu ya. Sebelum dilemparkan terus terjadi pemulihan, terjadi perubahan, itu masih ada kemungkinan. Ini udah dilempar, udah masuk dalam musim. Kalau saya di posisi Daniel, tidak. Aku berserah. Ya udah dalam musim, udah ketemu singa, namun saya berdoa Tuhan udah jadi kucing. Nggak bisa. Secara manusia Daniel sudah kalah. Tetapi hebatnya Daniel tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan ubahkan jadi kemenangan dalam hidupnya. Tepuk tangan yang paling meriah. Sadrak, Mesak, Abednego udah kalah atau masih menang kira-kira? Secara manusia udah masuk dalam perapian, betul ya? Saya mau bilang saudara, bayang udah dimasukin dalam perapian, saudara, orang pikir mereka udah teriak panas, panas, panas. Dada ini, iya kan? Tapi hebatnya Tuhan, Dia bisa ubah sepertinya kemustahilan untuk menang, diubahkan jadi kemenangan yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Saya mau bilang saudara, saya nggak tahu pemerangan apa yang sementara saudara hadapi, tapi sekalipun sepertinya sudah kalah, tetap percaya dan berharap sama Tuhan. Karena orang yang tetap percaya dan berharap sama Tuhan akan melihat kemenangan dari Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang kanan kirimu, tetap percaya, tetap berharap. Tuhan sanggup anugerahkan kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, mau mesti siap-siap. Apa kunci melihat hidup yang berkemenangan? Yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, hidup benar. Kita lihat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 12. 1 Petrus pasal yang ketiga ayatnya yang ke-12. Yuk sama-sama kita baca sambil rumah musik boleh saya undang maju ke depan. Yang sudah di sana 1 Petrus 3 ayat 12 boleh bilang aku diberkati. 3 ya, sebab dan telinganya kepada apa? Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang apa? Sekali lagi saudara, 3 ya, sebab mata Tuhan tertuju kepada siapa? Sama-sama bilang sama saya, orang-orang benar. Dan telinganya kepada siapa? Permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saya bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita seperti yang saya bilang tadi saudara, peperangan bisa datang kapan saja saudara. Peperangan bisa datang kapan saja. Peperangan bisa terjadi, serangan bisa datang kapan saja. Tapi saya mau bilang saudara, seperti apapun serangannya, seperti apapun keadaannya, tetap berjalan dalam kebenaran, katakan amin. Tetap berjalan dalam kebenaran. Kenapa? Karena kemenangan dari Tuhan, Tuhan sediakan di dalam jalan kebenarannya, katakan amin. Di luar itu tidak ada kemenangan yang sejati. Di luar itu bisa-bisa kita tidak lihat kemenangan. Jadi tetap jalan dalam kebenaran. Mau apapun keadaannya, jangan tergoda untuk keluar dari jalan kebenaran ini, saudara. Karena percayalah, iblis akan mencoba membuat kita keluar dari jalan kebenaran dengan berbagai macam cara. Karena gini ya, ketika kita lagi berjalan dalam kebenaran, iblis akan mulai ngomong ke telinga kita, hei, lu mau sejalan dalam kebenaran terus. Lu kalau jujur-jujur terus, kalau benar-benar terus, lu bisa kalah. Gak apa-apa, lu keluar dikit biar bisa menang. Lu jangan pakai cara bersih terus, pakai cara kotor sekali-sekali. Atau minimal begini, lu udah diinjak, lu udah difitnah. Kalau jalan kebenarannya kan ampunin ya. Tapi Iblis bilang jangan, balas, jangan diem aja lu. Jangan malu-malu orang Manado. Lu udah difitnah, ayo keluarkan itu merica-rica. Ayo. Aduh. Masa harga diri lu diinjak-injak lu terima aja? Panas injak dong. Lu kan orang Batak lu. Anak raja lu. Mesti mangunsur ayo. Raja guguk sikap. Jangan mau harga diri injak-injak lu. Cilili.
udah jahat sama lu, suami lu udah tindas lu, udah injek lu masih ngampunin. Aduh, balas. Terus pakai lagi orang lain. Hei, Cek, gue sih mau kasih tahu sama Cek ya. Lu masih cantik, Cek. Balas sih suami lu macam itu. Aduh, lu masih cantik, Cek. Lu masih. Lu balas, Cek. Jangan lu diam aja, Cek. Balas, Cek. Ngapain? Aduh, kalau gue jadi gue tinggalin, Cek, laki-laki. Ngapain? Laki lu tuh cek mana model begitu, aduh di Mangga 20.000 dapat bulan. Cek, kan? Ini lu masih cantik, lu masih laku. Pernah nggak gitu? Kita baik, kita mau coba hidup benar, tapi suara-suara kegelapan itu muncul. Iya kan? Tapi saya mau bilang saudara, seperti apapun suara-suara itu, kita berjalan dalam kebenaran. Sekalipun kadang-kadang kita dijahatin, kita nggak mau balas. Orang dunia bilang, bukan bisa balas. Jangan dia baca, lu sikat balik. Dia sikat lu sikat balik. Biar lu sama-sama glowing, sama sikat. Saya mau bilang saudara, tetap berjalan dalam kebenaran. Saya ngerti saudara. Ini saudara yang bilang sama saya, kok pendeta sih ngomong apa bang? Jadi pendeta tuh enak banget tinggal ngomong doang. Kalau pendeta nggak tahu yang saya alami, saya bilang saudara, saya ngomong gini bukan karena belum pernah ngalamin, sudah. Karena kadang-kadang Tuhan tuh memang didik kami hamba Tuhan supaya kalau nanti kami khotbah nggak ngomong doang, tapi pernah ngalamin. Saya pernah di posisi di mana? Saya nggak salah, saya nggak ngapa-ngapain, tapi disikat. Bukan sikat yang tadi ya, sikat benar. Difitnah, segala macam nih, dijelek-jelekin, macam. Tapi akhirnya saya bilang, kita harus berjalan dalam kebenaran. Tuhan bilang nggak boleh balas, ya sudah. Dan bilang harus ngapain. Saya diam aja. Tapi semakin saya diam, semakin makin disikat lagi, makin dihajar, difitnah lagi, dijelek-jelekin. Memang ada orang begitu, saudara. Iya, kalau kita diam, makin dihajar terus, makin menjadi-jadi. Semakin kita diam, semakin dia manfaat. Hancurkan hidupnya, hancur. Oh lagi-lagi, hancurkan kehidupan. Oke, intronya Noah. Nah di situ saudara, saya merasa Tuhan sakit hati ya, pendeta juga manusia kan, digituin, disakitin tuh saya Tuhan, sakit juga Tuhan. Kalau hati Tuhan, karena pendeta harus doa dulu, izin Tuhan dulu dari sana. Tuhan, boleh nggak aku balas Tuhan? Tanya Tuhan dulu dong, maksudnya membalas dalam kekudusan. Boleh nggak Tuhan? Udah sakit banget nih Tuhan, tolong aku, boleh nggak Tuhan? Semuanya gitu. Kalau soal politik juga kita mesti bisa Tuhan. Kalau manuver juga mesti bisa itu. Boleh nggak Tuhan balas Tuhan? Tuhan bilang, jangan ya, dikit aja Tuhan. Karena udah sakit gebasnya nih saudara. Udah diubun-ubun. Saya memang pendeta, tapi orang Manado. Ada darah Manado mengalir. Kita kan orang Ambon, Batak, Manado, Papua tuh darah Petrus ada saja. Sudah mendidih. Kayak jadi peperangan Tiongkok. Bisa dengan Tuhan. Dalam doa tetap saya tanya Tuhan,
Tapi Tuhan mencampur. Akhirnya sekalian, siapa? Aku tahu. Aku taat. Tapi nggak sampai situ, saudara. Saya pas lagi doa, biasanya saat berjamaah, saya berlutut berdoa, ucap berkat buat jemaat Tuhan percayakan saya. Saat itu sama saya pendeta antar provinsi, saudara. Akhirnya di dalam pelayanan itu satu tempat di mimbar saya lagi berdoa. Tuhan bilang begini, ucap berkat buat orang-orang itu. Tuhan dari sakit-sakitnya Tuhan suruh ucap berkat lagi. Kalau Tuhan suruh ucap yang keras-keras, aku siap Tuhan. Boleh nggak Tuhan aku doa kayak temanku Tuhan? Karena teman saya gitu, dia disakiti, dia doa Tuhan jambak gitu. Atau ada ibu-ibu suaminya jahat banget sama dia, dia doa sama Tuhan, cabut suami saya, cabut. Suaminya batu-batu, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang ketawa bertobat. Memang kalau tahu batu-batu hati-hati doa istri dia, Tuhan cabut dia. Tapi itu aja ucap berkat. Akhirnya saya ucap berkat, Tuhan berkat. Singkat cerita, pasti lagi begitu dengan Tuhan. Boleh nggak Tuhan? Di Alkitab Daud aja berperang Tuhan. Yosafat berperang Tuhan. Boleh nggak Marcel berperang? Kalau udah saking sakit hatinya, sudah siap untuk berperang. Dalam doa itu Tuhan bilang, jangan ya Dik ya. Ya udahlah Tuhan, gimana lagi, udahlah jalan aja, terus taat aja Tuhan bilang kompromi. Tapi saya mau bilang saudara, satu kesaksian saya, Tuhan nyatakan kemenangan dengan cara yang ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hidup dalam kebenaran. Di situ ada kemenangan yang dari Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan diberkati melambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sampai kita boleh bangkit berdiri. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, mari sama-sama sembah Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Kemenangan yang Tuhan sediakan, pastikan kita punya hubungan dengan Tuhan, karena hubungan dengan Tuhan akan membuat setiap kita menerima kemenangan yang dari Tuhan. Yang kedua, tetap percaya mengandalkan Tuhan. Sekalipun dalam peperangan kita seringkali Tuhan bisa izinkan sepertinya kita akan mengalami kekalahan, tetap percaya dan tetap andalkan Tuhan. Karena orang yang percaya sama Tuhan
tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan pasti melihat kebenaran. Dan yang terakhir, tetap berjalan dalam kebenaran. Jangan tergoda untuk jadi orang jahat. Jangan tergoda untuk membalas kejahatan dan kejahatan. Tetap jadi orang benar, jadi orang baik, karena mata Tuhan tertuju kepada mereka yang hidup dalam kebenaran. Orang-orang benar pasti dibela Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku mau hidup dalam kebenaran.